pujian. Kiranya Engkau terus memberikan berkat yang mengalir melimpah panjang umur kepada Kak Nara, dan berkatilah kami yang telah sampai di sini. Dan saatnya kami akan memulai ibadah kami hanya dalam Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Oke, kita senam dulu ya. Angkat tangannya. Angkat tangannya. Oke, kita siap untuk memuji Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian. Tuhan aku kuat. Suaranya,
Terus makasih sebelumnya udah mau datang. Oh iya. Ulang tahunnya ke berapa? Ke 15. Apa harapannya ulang tahun yang 15 ini? Panjang umur, sehat selalu. Terus bentar lagi kan ulangan. Nah, semoga nilainya makin bagus. Oh ya. Terus apa lagi? Semoga kadonya tahun ini lebih besar lagi. Terus hubungannya dengan orang tua dan Tuhan mana? Semoga tahun ini makin rajin lagi baca Alkitabnya. Terus makin rajin ke gerejanya. Sayang nggak sama orang tuanya? Sayang. Oh ya, ya. Ya, oke, ya. Suruh nyanyi ya? Nyanyi ya? Nyanyi dah satu lagu. Happy ya ya ya. Ya. Iya ya ya. Ayo yang lain ikut nyanyi yuk. Perkenalkan diri. Shalom. Kayaknya aku cuma dengar suaranya Cecil ya. Bisa mana? Bisa mana? Salam teman-teman. Shalom. Oke, perkenalkan dirimu dari siapa? Dari Cecil. Perkenalkan, nama saya Cecil. Umur? Nama lengkap, nama lengkap. Nama lengkapnya Cecilia Priscilla Ginata, dipanggilnya Cecil. Oke, lanjut Michelle. Perkenalkan, nama saya Michelle dan Mauli, kelas 7. Kelas 7 ya? Oh, berarti seangkatan loh. Siapa lagi teman kalian yang belum masuk remaja? Sama Grace. Oke. Oke, kita kasih sambutan ya. Selamat datang Cecil dan Michelle. Kita hadirkan hati kita. Jalan kita.
kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur. Kami boleh bertemu lagi Tuhan untuk ibadah sore hari ini. Dan kami juga bersyukur kami bisa merayakan ulang tahun Nara bersama-sama dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami mau mendengar firman-Mu. Kami minta Tuhan jamah hati kami supaya kami benar-benar mau mendengar firman-Mu dan mau melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk ya. Ya, selamat ulang tahun bersama-sama kita ucapkan untuk anak kita, saya Nara Naftali yang 15 ya. Ya, tepuk tangan dulu ya. Nara. Kelihatan kakinya kayaknya. Kelihatan kaki. Oh, Daniel ya. Ya, sudah. Hari ini anak-anak remaja sebagian ya, sebagian besar saya hadir dan itu sebagian masih belum hadir. Baik, udah ada tripod kan. dalam ulang tahun ini saya akan sampaikan pesan ya, firman Tuhan untuk Nara dan lu semua ya. Siapa yang harus ulang tahun pada bulan ini? Ada ulang tahun pada bulan ini? Tidak ada. Selain Nara. Enggak ada. Bulan ini tidak ada. Siapa bulan ini cuma Rupanya September ini ya spesial untuk Nara rupanya ya. September ya. Baik ya. Saya sampaikan pesan untuk Nara. Ya. Nah, kalian yang anak remaja seperti apa yang saya doakan, saya mimpikan, saya juga bicarakan, saya harapkan supaya kalian ini dipersiapkan untuk menjadi ya leader-leader untuk masa yang akan datang. Ya. Nah, karena itu ada hal-hal yang perlu kalian mengerti untuk ini ya. Ya. Bagaimana kalian ini siap untuk diberkati di kalian dan menjadi berkat, memberikan pengaruh yang besar baik untuk keluarga, untuk gereja, untuk masyarakat, ya, bahkan untuk bangsa negara ini. Ini kerinduan saya sebagai gembala, ya. Terus saya doakan kalian, ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan untuk itu, ya. Yang pertama, yang perlu kalian lakukan adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap kekuatan. Itu hal yang pertama, ya. Makanya tadi saya tanya kepada Nara, ya, bagaimana hubunganmu dengan Tuhan, bagaimana hubunganmu dengan orang tuamu. Ini penting. Pertama, bagaimana kalian membangun hubungan dengan Tuhan, ya. Ya. Dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-7 ya. Ya, Yosua pasal 1 ayat 8 dan 9 lah ya. Sudah ada yang ketemu ayat 8. Yosua 1 ayat 8 ya, saya akan bacakan ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala tentu dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung ya. Nah, makanya saya perintahkan kalian ini harus, itu tugas wajib yang harus kalian kerjakan setiap hari, yaitu membaca, merenungkan firman Tuhan. Tak boleh ada yang alasan apapun sehingga tidak baca ya, dan merenungkan firman Tuhan. Ini penting, itu makanan hari-hari ya. Jadi ketika kita merenungkan firman Tuhan dan bertindak hati-hati sesuai dengan perintahnya, maka perjalanan kalian akan dibuat berhasil dan kemanapun kau pergi akan beruntung ya. Nah, perintahnya apa itu? Pertama, untuk ibadah kepada Tuhan ya. Ibadah itu pengaruhnya besar sekali, sekalipun sekarang ini karena situasi ya, tapi bersyukur kalian tetap punya hati mencari Tuhan, itu penting ya. Jadi ibadah kepada Tuhan. Ibadah yang pertama memang kita nih berhimpun, ya, berhimpun memuji Tuhan bersama. Nanti kalian bisa baca dalam Keluaran pasal yang
ke 23, 25 sampai 27 ya. Itu pengaruh kalau orang beribadah kepada Tuhan, ya. Tuhan akan memberkati roti menjadi makanan kalian, air menjadi minuman kalian untuk menjauhkan segala sakit penyakit dari kehidupan kalian, dan Tuhan memberkati kehidupan kalian bla 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 bla, ya. Itu pengaruh ibadah dalam kehidupan kita. Terus ibadah berikutnya adalah ialah mempersembahkan tubuh yang hidup, yang kudus di mana saja, ya. Jangan datang ke gereja cuma 2 jam kemudian di luar hidupnya kacau. Nah bener ini, ibadah itu persembahkan tubuh di mana saja. Janganlah tubuh kita ini, supaya tubuh kita ini kudus dan berkenan kepada Tuhan. Ya, ini penting. Ya, makanya jangan kasih tato-tato. Ada ini tato-tato. Awas nanti kalau yang ada tato. Ya, ya. Nah itu jaga kekudusan baik roh, jiwa dan tubuh, ya. Ya. Kemudian ya ibadah berikutnya itu adalah menjaga lidah. Ya, menjaga lidah itu adalah ibadah. 1 Petrus pasal 3:10 tolong dibaca itu ya. 1 Petrus pasal 3 ayat 10. Tolong dibaca, ayo satu orang. Nah, menemukan ayatnya. Ayat 10. Siapa yang mau mencintai dan mau melihat hari-hari baik, dia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang itu. Ya, yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik ke depan ya, dia harus menjaga lidahnya terhadap hal-hal yang jahat dan menipu. Kita belajar untuk berkata yang positif, berkata yang benar, perkatakan firman Tuhan, perkatakan iman. Jangan suka mengeluh, jangan suka menghina, ya, jangan suka kata-kata yang kotor-kotor, ya. Pakai, karena dengan ucapanmu kau akan dibenarkan, dengan ucapanmu kau akan dihukum, ya. Dengan bibirmu, ya, engkau akan melihat masa depan. Dengan ucapanmu engkau akan melihat masa depan, ya. Kalau kita mengucapkan hal yang baik, yang positif untuk masa depan kita, maka itu akan terjadi. Amin. Sebab ucapanmu itu seperti doa di hadapan Tuhan. Sama seperti kalian berdoa kan begini ya, kalian teriak di luar cuma begitu. Sama itu ya. Jadi makanya ucapan kita itu biarlah menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Berkata-kata yang positif, yang baik. Amin. Ya, itu ya. Cara begitu ya. Katakan aku nih pasti bisa, aku orang hebat, aku pasti ya, punya masa depan dan sebagainya. Itu pasti bisa. Aku pasti bisa sekolah, aku pasti bisa kuliah. Aku pasti punya masa depan dan sebagainya. Nah itu pasti akan terjadi. Tuhan akan bekerja di situ, ya. Ya, jangan pesimis. Sebab kalian ini anak-anak raja, anak-anak Tuhan semuanya, amin. Ya. Kemudian hal berikutnya, perintahnya apa? Perbaiki hubungan kalian dengan orang tua. Ini penting. Ada berulang-ulang, ya. Sekalipun mungkin ayahmu dan ibumu meninggalkan engkau, tetapi ya Tuhan menyambut engkau. Artinya apa? Ya, artinya sekalipun mungkin kalian dikecewakan oleh orang tua kalian, tetapi biarlah ya kita tetap mengikuti firman Tuhan. Sebagai anak kita harus hormat ya kepada orang tua kita, ya, menghormati mereka. Sebab seorang anak yang tidak hormat pada orang tuanya, dia hidup di bawah kutuk. Ya. Ulangan pasal 27 ayat 16 itu ya. Terkutuklah. Ya coba dibaca. Ulangan pasal 27 ayat 16. Ya. Ayo. Dah, temu. Ayo baca silakan. Ulangan 27 ayat 16. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Ya, orang yang memandang rendah, tidak hormat pada orang tuanya, ya, itu hidup di bawah kutuk. Makanya perbaiki hubungan kalian dengan orang tua. Jangan suka berbantah-bantah, jangan suka melawan orang tua, ya, supaya hidup kalian diberkati Tuhan. Ya, kemudian yang berikutnya, ya toh, perlu kalian perhatikan, ya, jangan malas, amen. Ya, jangan malas. Ya, harus rajin giat hidup ini, ya. Ya, kita diberikan segala sesuatu dari Tuhan. Kita bersyukur hidup di Indonesia, ya, negeri yang sepanjang tahun ini
kita bisa beraktivitas. Beda dengan negeri-negeri di luar negeri, di Eropa sana, itu kalau musim dingin tidak bisa berbuat apa-apa ya tak? Kalian hidup di Indonesia ini luar biasa ya. Punya plus ya, tongkat kayu dan batu jadi penamat ya tak? Ya, itu luar biasa. Jadi jangan malas ya. Kalau firman Tuhan mengatakan yang tidak bekerja janganlah ia makan ya tak? Kalau udah bekerja tidur makan terus jadi gendut terus ya. Obesitas ya. Ya, jadi dalam Amsal pasal yang ke-6 di sana dikatakan orang yang malas suruh belajar kepada semut. Ya. Ya, jadi biarpun pendidikannya tinggi apa semuanya, tapi kalau malas nggak bisa berbuat sesuatu. Harus belajar kreatif, mengembangkan bakat, talenta yang ada pada kalian, dikembangkan demikian rupa. Supaya apa? Supaya jadi berkat untuk kehidupanmu, untuk orang lain, untuk keluarga dan untuk banyak orang. Ya, yang punya talenta apa? Ya, talenta yang positif, kembangkan semuanya itu. Ya, mulai sekarang, jangan nanti kalau sudah sekarang mulai. Bahkan saya mendorong anak-anak yang sekolah sambil bekerja nggak apa-apa. Itu memberikan pengalaman yang luar biasa. Jangan malas. Sambil sekolah sambil bekerja. Itu bagus. Di Amerika tuh anak-anak tuh di atas demikian. Sambil sekolah sambil bekerja. Jangan pikir kalau sambil sekolah sambil bekerja tuh anak orang yang susah dan enggak. Ya. Itu tuh melatih kalian. Kalian jadi usaha, jadi apa saja tuh ya. Itu dilatih mulai sekarang. Ya, saat kalian sekolah sambil bekerja, beraktivitas, belajar untuk mempergunakan waktu dan sebagainya, itu bagus, ya, untuk membangun karakter kalian, mental kalian menjadi pribadi-pribadi yang siap untuk diberikan tanggung jawab. Nah itu aja, 3 hal itu aja yang perlu saya sampaikan ya. Nah, semoga doa harapan saya kalian semuanya menjadi orang-orang berhasil. Ya, tidak ada orang susah, tapi orang berhasil siap diberkati dan menjadi berkat ya, bagi keluarga, bagi pekerjaan Tuhan, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara ini. Tuhan Yesus memberkati. Ayo Nara, maju depan, kita akan doakan ya. Ayo pengurus remaja, kita doakan. Ya, ayo berdiri semuanya. Nah, kita naikkan satu pujian Bapa Engkau sungguh baik. Kalau boleh saya mengundang ya, papa mama daripada Nara ya. Ayo. Ya. Saya mengundang juga Pak Penatua kita ya. Kepala sektor. Mari Pak Penatua, Kepala sektor, ayo ikut mendoakan. Kita naikkan pujian Bapa Engkau sungguh baik. Haleluya. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupmu. Bapa, berterima kasih. Haleluya. Lagi, kamu bersyukur punya orang tua yang takut akan Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan, ya. Firman Tuhan katakan, anak cucu orang benar itu diberkati. Ya. Jadi anak-anak itu punya pengaruh dari orang tuanya. Orang tua yang takut akan Tuhan akan melahirkan anak-anak yang perkasa dan berbakat. Ya. Kemudian kamu sudah seperti yang Bapak sampaikan, ya. Kamu hidup urut dengan firman. Baik, kali gitu kita akan berdoa, semuanya berdoa. Kita mengangkat tangan untuk Nara. Saya minta Bapak Penatua kita yang pertama-tama berdoa. Ya. Mari silakan. Bapak, kami
datang kehadiran kami mengucap syukur buat kasih setiamu, buat Jangan satu arah tok ya. pemeliharaanmu di dalam setiap anak-anakmu yang hadir pada sore hari ini. Dan pada sore hari ini kami berdoa buat anak kami Nara, Tuhan Yesus. Kami mohon dan kami melepaskan berkat-berkat yang terbaik buat anak ini, baik itu berkat atas hidupnya, berkat atas masa depannya, berkat atas jasmani dan rohani Bapa, sehingga di dalam segenap kehidupannya Engkau memegang, memimpin serta memelihara Nara mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa ini. Terima kasih ya Bapa, untuk hari ini putri daripada Bapak dan Ibu Yafet, Nara Natali, sekarang ini sudah genap berusia 15 tahun. Terima kasih. Firman Tuhan melalui Rasul Paulus menasihatkan supaya anak-anak muda jangan ada yang menganggap kau rendah karena kau muda, tetapi jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam perbuatanmu. Berprestasilah untuk kebanggaan orang tua, kebanggaan keluarga, kebanggaan gereja Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, dan bahkan kebanggaan daripada keluarga-keluarga yang. Terima kasih untuk hari ini Tuhan Yesus, dan kami percaya telah didoakan di abangnya itu akan terjadi. Dan hari ini hamba membutuhkan tangan untuk Nara Tuhan di usia yang 15 ini, bila dia semakin mengenal Tuhan, bertumbuh dalam segala kasih karunia Allah. Dia semakin mengasihi Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan, jadi pelaku kehendak Tuhan, dan siap untuk menerima tanggung jawab dalam hidup ini, terima berkat-berkat Tuhan, dan boleh Tuhan hidupnya menjadi berkat bagi kebanggaan dan kemuliaan baik orang tua nama Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi gereja Tuhan, bagi masyarakat umum, bahkan bagi bangsa negara. Kami minta tutup usaha kuasa darah-Mu, perlindungan-Mu sempurna atas hidupnya. Tuhan memberkati roh, jiwa, dan tubuhnya, sehingga dia bertumbuh dalam segala hal yang baik. Kami berdoa untuk kedua orang tuanya, Tuhan memberkati, melindungi mereka semuanya. Dalam nama Yesus, Tuhan memberikan umur panjang kepada mereka semuanya. Dan mereka boleh menjadi Tuhan teladan dan menjadi kesaksian yang indah bagi umat Tuhan dan umat yang lain. Kau memberkati segala usaha dan pekerjaan telah Kau percaya kepada mereka. Nama Tuhan dipermuliakan. Waktu pekerjaan ini banyak juga orang diberkati. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih. Dan pula kami juga berdoa untuk Kevin yang tidak ada di sini. Tuhan memberkati dia. Terima kasih Bapak di surga. Kami limpahkan berkat-Mu dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun Nara ya. Tangan kanan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan selama-lamanya. Dari Nara, belum kita tiup lilinnya atau make a wish dulu? Terima kasih buat teman-teman sebelumnya udah mau datang.
Terima kasih juga buat Pak Gembala dan jajarannya udah mau datang. Terima kasih sama Tuhan udah ngasih umur panjang sampai sekarang, udah ngasih berkat yang melimpah. Oke, siap untuk tiup lilinnya? Iya. Oke, kita akan nyanyikan Tiup lilinnya. tiup lilinnya. Ayo, sudah, tiup. Oh, sudah mati satunya. Pada petang hari ini kami sungguh bersukacita, kami juga ikut merasakan sukacita yang dirasakan oleh anak Saudara Nara yang pada hari ini bertambah usianya 15 tahun Tuhan. Dan keluarga Ipat ini telah menyediakan hidangan, makanan dan juga minuman untuk memberkati kami Tuhan. Dan kiranya sebelum kami menikmati makanan dan minumnya Tuhan, kami mintakan berkat daripada Tuhan, kami memutuskan makanan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam setiap makanan dan minuman yang kami Tuhan kesempatan, kesehatan untuk menikmati Tuhan. Lebih Tuhan kau memberkati juga orang di luar sana yang dalam kekurangan ya Tuhan. Terima kasih buat Tuhan membalas berkat yang melimpah buat keluarga yang telah disediakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami perlakukan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ibu-ibu, bapak-bapak luar biasa. Oh. Yang melayani kami semuanya ini luar biasa. Sudah nambah, luar biasa. Ya. Oh, sudah berapa habis itu satenya? Sudah puas semua belum? Kalau belum puas itu masih dibakar tuh ya. Tambah lagi, sedikit dulu, tambah lagi nanti. Haleluya. Ayo, yang belum puas tuh. Penuh-penuh juga itu, luar biasa. Oh, ini juga nih, penuhnya luar biasa. Loh, mana ini lauknya sudah ada? Habis duluan ya. Oh, ini temannya Nara semua ya.